Shalom Rocket, selamat. Shalom, selamat sore. Shalom. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Oke, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, Bapa yang baik. Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami, karena saat ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali lagi bersama-sama, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar lagi bersama-sama tentang firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, kami minta hikmat pengertian yang datang daripadamu Allah Bapa yang baik, agar supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, maupun apa yang kami sampaikan, kami boleh paham dan mengerti, dan bantu kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang melancarkan segala sesuatunya Tuhan, supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Perlindungan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan itu nyata dan sempurna dalam seluruh hidup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Baik, sekarang kita sama-sama belajar tentang mature ya. Mature atau dewasa. Ini sesuai dengan tema bulanan kita ya. Jadi bulan Agustus ini kita sama-sama belajar tentang dewasa, bagaimana menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Oke, dewasa di sini bukanlah berdasarkan ya, banyaknya usia, tetapi lebih daripada kepada kemampuan seorang pribadi untuk hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam kehidupannya. Artinya, segala aspek kehidupannya orang tersebut adalah berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mengontrol, menuntun, dan mengendalikan kehidupan orang tersebut. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 32, nanti saya akan coba untuk menjelaskannya ya. Nah, saya akan coba untuk jelaskan nanti satu persatu ayat ini. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada ayat Efesus pasal 4 ini, sedikit kita kilas balik, flashback sedikit ya ke belakang tentang Efesus. Jadi Efesus ini adalah sebenarnya nama sebuah kota Yunani kuno yang ada di pesisir barat Asia Kecil, atau tepatnya di Turki. Nah, Efesus 4 ini adalah merupakan surat Paulus yang keempat kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau dari gambar ini terlihat ya, saya coba untuk searching di Google. Jadi ini gambaran kota kuno Efesus saat ini. Kemudian sekarang itu kota kuno Efesus itu sudah menjadi atau biasa disebut sebagai kota Seljuk di Turki. Jadi ini kurang lebih gambarannya ya. Seperti ini kota Seljuk. Nah, untuk jelasnya bisa kalian lihat atau buka di YouTube tentang ini, reruntuhan kota kuno Efesus di Seljuk, Turki. Nah, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus sampai yang keempat kali ini khusus tentang Dewi Artemis. Ya. Jadi surat Efesus yang pasal keempat ditulis Paulus saat dia berada di penjara. Mengapa kepada jemaat Kristen yang ada di Efesus? Karena pada saat itu masyarakat Kristen yang ada di Efesus melakukan penyembahan terhadap Dewi Artemis. Jadi ini,
Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan. Ya. Selain itu juga jemaat Kristen yang ada di Efesus, mereka juga melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Jadi di sini adalah gambaran ya, kurang lebih seperti ini gambaran kuil Dewi Artemis yang hancur karena gempa bumi. Kemudian ini mungkin dulunya seperti ini ya, saya coba searching di Google, digambarkan seperti ini keadaan kuil Dewi Artemis yang ada di kota kuno Efesus sebelum hancur berkeping-keping seperti ini. Nah, saya minta Elia, coba kita baca Efesus pasal 4 dari ayat 1 sampai 13. Elia? Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan pada Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, yang memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, terima kasih Elia. Jadi pasal 4 dari Efesus ini terutama menekankan tentang manusia baru ya. Kalau kita perhatikan tadi dari pembacaan Efesus 4 ayat 1 sampai 13 itu, jika kalian perhatikan baik-baik pada ayat 8 ya. Jadi ayat 8 itu disebutkan di situ, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tawanan-tawanan di sini maksudnya adalah Tuhan menawan dan meniadakan kekuasaan segala sesuatu yang menawan kita. Ya, supaya tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu ayat yang 13 ini, itu bisa tercapai. Kemudian disebutkan juga di situ, ia, Tuhan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian-pemberian di sini maksudnya adalah pemberian Tuhan kepada perseorangan tentang berbagai-bagai kemampuan yang diberikan Tuhan kepada perseorangan yang diutus Tuhan kepada gereja untuk pembangunan gerejanya secara jasmani dan rohani. Tujuannya juga adalah untuk mencapai ayat yang ke-13 ini. Ya, di sini saya sengaja kasih beri warna merah, yaitu iman, pengetahuan, dewasa, dan tumbuh. Kalau kalian ikuti ibadah minggu lalu ya, Pak Nyoman, Bapak Gembala sudah membuka secara gamblang ya, secara jelas atau men-sharekan tentang ini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala
tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu apa dan bagaimana, bisa kalian buka YouTube-nya. Ya, YouTube tanggal ibadah GBI Rock tanggal 3 Agustus. Kemudian tadi pagi ini Pak Yapi men-sharekan tentang ini, kedewasaan penuh. Ya, bisa kalian buka nanti apa yang disampaikan Pak Yapi tentang dewasa penuh, dewasa di dalam Tuhan itu seperti apa secara penuh. Ya. Kemudian di sini pasal 4 dari Efesus ini menekankan tentang manusia baru, tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Jadi ayat 1 sampai 12 dari Efesus 4 kalau kita perhatikan itu berisi tentang himbauan untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristus atas hidup kita. Nah, terus berikutnya. Nah, ini. Salah satu hal yang perlu kita miliki adalah karakter. Karakter itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter itu artinya sifat, watak, atau tabiat seseorang. Ya. Karakter kalau menurut Alkitab artinya menjalani hidup di hadapan Allah, berusaha menyenangkan Tuhan, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Jadi hanya terfokus kepada Allah saja. Ya. Ini Efesus 4 ayat 14. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi seseorang yang memiliki karakter Kristus itu dia tidak mudah terombang-ambing. Apapun keadaan sekelilingnya, dia tidak akan terpengaruh. Ya. Dan saat mendengar ada sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran dari Kristus Yesus, dia tahu bahwa oh ini tidak sesuai dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki karakter Kristus itu teguh berpegang di dalam kasih. Ya, dalam ayat 15 disebutkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kemudian seseorang yang berkarakter Kristus itu membangun diri dalam kasih, berusaha untuk membangun dirinya dalam kasih. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, jadi seseorang yang bertumbuh atau seseorang yang memiliki karakter Kristus itu berusaha untuk selalu bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ya, menerima pertumbuhan, terus membangun diri di dalam kasih. Mengapa selalu tentang kasih? Kasih itu ada sesuatu yang dasar. Kasih itu sanggup mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini, belajar untuk mengenal Kristus. Nah, Efesus 4 ayat 20, bunyinya, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Di sini saya kasih merah ya kalimatnya, tetapi kamu bukan demikian. Nah, ini maksudnya adalah, nah ini, tetapi kamu bukan demikian itu maksudnya adalah mengarah ke atau mengacu ke ayat 17, 18, dan 19. Ya, kita coba kupas satu-satu ya. Jadi, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya.
Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita lihat di Hosea 4 ayat 6, itu bunyinya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jadi seseorang yang tidak mengenal Allah itu pasti akan binasa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Seseorang tidak mau mengenal Allah, itu adalah kemauannya sendiri. Dia yang menolak pengenalan akan Allah. Lanjut, maka aku, Tuhan, menolak engkau menjadi imamku. Jadi jika kita menolak untuk mengenal Allah secara pribadi, maka Tuhan pun akan menolak kita untuk menjadi imamnya Dia. Terus, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, ingat ini, apa yang diajarkan, apa yang kita dengar tentang firman Allah, kita tidak boleh melupakannya. Kita berusaha untuk mengingatnya. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya melupakan kita, tetapi juga akan melupakan keturunan kita. Ya. Saya ulangi lagi baca ya secara lengkap ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Jadi akibat dari kalau kita tidak melakukan atau tidak belajar untuk mengenal Allah adalah akibatnya tadi seperti di dalam Hosea 4 ayat 6. Kemudian ayat 18. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini seseorang yang tidak mau belajar tentang Kristus, tidak mau mengenal Allah itu, dia akan memiliki pengertian yang gelap. Ya, pengertian yang gelap. Persekutuan dengan Allah itu penting. Karena melalui penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah mengampuni kita, kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi putra Allah. Ya. Jadi bila kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, maka kita dapat binasa. Ya. Karena bersekutu sama artinya dengan berakar di dalam Dia. Saya kasih contoh. Berakar itu misalnya tumbuhan. Ya. Tumbuhan itu dia harus berakar di dalam tanah. Mengapa? Supaya dia bisa bertumbuh. Supaya bisa memperoleh suplai makanan melalui mineral-mineral atau kandungan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya yang ada di dalam tanah, sehingga dia perlu untuk berakar kuat di dalam tanah. Nah, ada sekarang tren itu tanaman dengan menggunakan air ya, pipa-pipa paralon bersama. Iya, betul, tumbuhan itu akan bertumbuh, tapi dia mempunyai masa waktu. Ya, harus selalu diganti, diperhatikan terus airnya, ada pupuk-pupuk tertentu yang diberikan ke situ. Dan tetap beda kalau tumbuhan yang tumbuh di paralon yang lagi ngetren sekarang itu dengan yang tumbuh di tanah, yang berakar di tanah. Beda. Ya, cenderung yang berakar dan bertumbuh dari tanah yang kaya akan kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, itu akan lebih subur, akan lebih kuat, dan akan lebih lama dibandingkan dengan yang di tumbuhan yang tumbuh di paralon. Ya, oke. Kemudian ayat yang ke-19. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini hubungannya dengan sifat
kedagingan. Ya. Orang yang hidup dengan kedagingan, kematian atau maut itu akan dekat dengan orang tersebut. Kematian itu akan sangat tampak ya di dalam orang yang hidup dengan kedagingan. Kematian sangat dekat dan orang yang hidup dalam kedagingan itu menimbulkan berbagai-bagai kesukaran dalam hidupnya. Kalian bisa perhatikan, saya yakin anak-anak roket kalau kalian perhatikan pengajaran selama ini atau punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan, kalian bisa mengerti maksud saya ya. Oke, yang kemudian termasuk di sini tubuh, jiwa, akal, bakat, dan kemampuan. Jadi seseorang yang kedagingan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi juga rohaninya. Jadi tubuhnya masuk kedagingan, kemudian jiwanya kedagingan, akalnya kedagingan, bakat dan kemampuannya juga digunakan untuk sesuatu yang bersifat kedagingan. Lanjut. Oke, ini sudah tadi ya. Nah, berikutnya, kamu telah belajar mengenal Allah. Tadi kita pelajari tentang sesuatu yang Kristus mengatakan bahwa kamu bukan demikian ya. Kamu bukan demikian, maksudnya 20 Efesus 4 ayat 20a yang tadi kita pelajari tentang ayat yang di ayat 17, 18, 19. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat 20b. Apa yang dimaksud dengan kamu telah belajar mengenal Allah? Nah, ini ayat 21. Belajar mengenal Allah itu adalah mendengar dan menerima pengajaran dalam Dia. Atau lengkapnya, ayat 21 berbunyi, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima. Jadi, ada yang mendengar tetapi tidak menerima. Nah, seseorang yang belajar mengenal Allah itu dia mendengar dan menerima. Jadi ada respon dan respect. Ya. Terus berikutnya, menanggalkan manusia lama. Nah, di sini menanggalkan manusia lama. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan kedagingan tadi ya, menanggalkan manusia lama. Kemudian ayat 23, seseorang yang belajar mengenal Allah itu akan mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran. Nah, ayat 23 itu disebutkan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi seseorang yang belajar untuk mengenal Allah itu berusaha untuk membaharui atau mengalami akan mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikirannya. Ada satu naskah jurnal, saya baca tadi, saya coba-coba untuk searching apa sih maksudnya ini mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran. Di situ dia sebutkan bahwa mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran itu adalah termasuk di dalamnya adalah Efesus 4 ayat 20. Jadi belajar untuk mengenal Allah, seseorang yang mengalami pembaruan dalam roh dan pikirannya itu dia akan berusaha belajar tentang Allah ya, ayat 20. Kemudian ayat 21. Ayat 21 tadi tentang, bentar ya, saya buka lagi. Ayat 21 tentang ini, mendengar. Dia berusaha untuk mendengar dan menerima pengajaran tentang Dia. Kemudian ayat 22, seseorang yang belajar mengenal Allah atau mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran itu
berusaha untuk meninggalkan manusia lama, sudah meninggalkan manusia lama. Ya, meninggalkan manusia lamanya. Kemudian yang 24 itu, seseorang yang mengalami pembaruan di dalam roh dan pikiran, itu telah mengenakan manusia baru. Ini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti ini maksudnya. Jadi manusia baru itu adalah sebuah pribadi yang mengenakan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, contoh juga yang paling sering kita hadapi ya, misalnya mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran ini, contohnya misalnya saat hari Minggu kita mau pergi beribadah. Seseorang yang mengalami atau sudah mengalami pembaruan di dalam roh dan pikirannya, dia akan berusaha untuk saya pergi ke gereja atau saya mengikuti ibadah secara online. Itu karena saya butuh. Saya butuh karena saya rindu Tuhan ingin menyampaikan apa di hari Minggu ini. Gitu. Ya. Tuhan ingin menyampaikan pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk sebagai pegangan saya sepanjang minggu ke depan. Ya. Seperti itu. Kemudian seseorang yang dibaharui rohnya itu mengalami terlebih dahulu mengalami pembaruan terhadap pikirannya, ya. Jadi dibarui rohnya dulu, baru pikirannya, karena roh yang membentuk pikiran. Jadi sebelum seseorang mengalami pembaruan di dalam roh, yang terlebih dahulu dibarui adalah pikirannya. Mengapa? Karena roh itulah yang membentuk pikiran. Jadi seperti di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Minta tolong Samuel bacakan coba. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, seperti itu ya. Jadi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau keinginan daging itu maut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di atas. Oke, nah ini mengenakan manusia baru. Nah, kita lanjut. Seseorang yang belajar untuk mengenal Allah itu akan berusaha untuk berkata benar. Berkata benar di sini maksudnya berkata jujur ya. Berkata yang sebenarnya, berkata sesuai dengan fakta, jadi tidak ditambah-tambahkan. Nah, kalau dalam ayat yang ke-25 itu disebutkan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah sesama anggota. Oke. Lanjut. Nah, ini. Ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jadi bekerja, atau kita khususnya anak-anak Rocket Pass belajar ya, agar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Belajar, supaya dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi di sini bekerja atau belajar itu adalah untuk pelayanan. Ya, pikirannya harus dirubah. Saya belajar, saya bekerja adalah untuk pelayanan. Saya belajar untuk pelayanan. Karena tugas kita itu bukan hanya berdoa dan baca Alkitab. Ya, tapi juga bekerja, tapi juga belajar.
Belajar adalah ladang pelayanan yang nyata. Ya, contoh seperti ini. Misalnya kalian adalah seorang pelajar yang misalnya di SMP Tunas Bangsa atau di SMP mana di sekolahmu. Atau kalian adalah pelajar SMA atau anak kuliah, kalian adalah pelajar, mahasiswa atau mahasiswi. Nah, di tempatmu belajar itulah kalian menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu ladang pelayananmu di situ. Itu ladang pelayanan. Banyak hal yang bisa kalian contohkan. Bahwa saya ini adalah putra Allah, saya ini adalah anak Allah. Melalui sikapmu, melalui tutur katamu, ya, melalui caramu berpikir, menyampaikan sesuatu, itu bisa. Itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, bagi teman-teman di sekelilingmu. Kemudian, ini menghormati Roh Kudus. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Ya, ini maksudnya mendukakan Roh Kudus itu misalnya ya, seseorang yang sepakat menjatuhkan orang lain. Kayak contoh di gambar ini, coba kalian perhatikan. Ada satu orang yang di tengah-tengah. Mereka seperti menghakimi. Di sekelilingnya orang-orang ini berusaha untuk menghakimi. Ya, ini tidak boleh. Sepakat menjatuhkan orang lain. Kalau istilah kerennya anak sekarang itu bully. Ya, membuli kawannya sendiri. Itu tidak boleh. Terus sepakat berbuat dosa. Ya, sepakat berbuat dosa. Menghalangi orang lain yang mau melayani Tuhan. Menghalanginya itu misalnya melalui kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Ya. Menghalangi seseorang untuk melakukan tugas pelayanannya, untuk melayani Tuhan, melalui kata-kata atau melalui sikap. Ya, seperti itu. Atau contoh seperti ini, misalnya saatnya untuk ibadah roket secara online. Aduh, ini game belum selesai, kita ini dulu, kita lanjutkan dulu, bisa. Atau sementara nonton Zoom ibadah roket online sambil tangannya main game. Nah, itu hati-hati. Itu mendukakan Roh Kudus. Itu ada nanti hukumannya, ada efeknya nanti. Ya, mendukakan Roh Kudus Allah. Itu artinya juga tidak menghormati Roh Kudus kalau kalian sikapnya seperti itu. Kemudian Roh Kudus itu tahu akan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya, jadi Roh Kudus itu tahu sebelum kalian melakukan sesuatu, biasanya segala sesuatu itu yang misalnya kita mau melakukan sesuatu ini, belum kita lakukan, kita sudah pikirkan. Roh Kudus itu tahu. Ya. Jadi Roh Kudus tahu akan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga kita harus menghormati Roh Kudus. Roh Kudus itu sungguh-sungguh dia ada, sungguh-sungguh dia itu nyata. Ya. Kemudian ini. Nah, seseorang yang belajar mengenal Allah dan menjadi dewasa di dalam Tuhan itu, salah satunya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah tetapi tidak berbuat dosa. Maksudnya bagaimana ini? Jadi maksudnya adalah tidak menyebabkan perpecahan. Dari gambar ini tampak sekali ya, tampak sekali. Seorang yang berbaju orange ini dia sangat marah. Entah apa yang dia pegang di tangan kanannya ini, sambil menunjuk ke orang yang lebih tua yang duduk, sampai kursi jatuh dan segala macam ini tumpah di lantai. Ini kelihatan sekali dia sangat dipenuhi oleh amarah. Ya, tetapi Tuhan mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Artinya kita saat kita marah itu boleh, tetapi tidak timbul kebencian dan dendam di dalam hati. Ya, tetapi apabila timbul benci dan dendam, maka terjadi ayat 27. Nah, ayat 27 ini
kita memberi kesempatan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, apabila kita menjadi marah dan berbuat dosa, maka kita akan memberi kesempatan kepada iblis. Tetapi apabila kita marah tetapi tidak berbuat dosa, maka kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mempermainkan kita, untuk menjadi boneka mainannya iblis. Ya. Marah dilakukan dengan tujuan yang jelas. Marah itu boleh, tapi tujuannya jelas. Dan untuk kebaikan bersama. Marah untuk manifestasi kasih dan bukan penyaluran balas dendam. Jadi marah itu boleh, tetapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak sampai menjadi benci dengan orang tersebut, tidak sampai menyebabkan perpecahan, tidak sampai menimbulkan dendam. Jadi itu maksudnya marah tetapi tidak berbuat dosa. Karena kalau sampai ada benci, ada dendam, ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita, itu sama dengan beri kesempatan kepada iblis. Oke, saya minta Samuel, coba. Samuel, baca Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, itu barang siapa yang kukasihi, Allah saja berkata bahwa barang siapa yang kukasihi, barang siapa yang Tuhan kasihi, dia akan apa tadi, Samuel? Barang siapa yang Tuhan kasihi, maka Tuhan akan, coba baca ulang, Wahyu 5 ayat 19. Ayo, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, itu. Allah saja menghajar kita karena kita dikasihi oleh Dia. Tetapi seperti tadi yang saya jelaskan ya, tidak sampai menimbulkan kebencian dan dendam dan akhirnya memberi kesempatan kepada iblis untuk menjadikan kita sebagai boneka mainannya iblis. Nah, ini memperkatakan sesuatu yang baik. Ayat 29, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, kita harus menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekeliling kita. Ya, supaya kita beroleh kasih karunia di dalam Dia. Nah, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus belajar memperkatakan sesuatu yang baik, yang membangun, yang membawa sukacita bagi diri kita maupun orang-orang yang di sekeliling kita, dan juga membawa damai sejahtera bagi diri kita dan orang lain. Bukan perkataan ya yang melukai perasaan orang lain. Itu harus diperhatikan. Nah ini gambarnya tadi sama ya dengan tadi yang tentang amarah. Ini gambarnya sama dengan ayat yang 26 tadi. Ini adalah jadi ini maksudnya tadi ya. Jadi marah tetapi tidak berbuat dosa. Nah, ini marah, contoh kalimat yang di atas ini, kata-kata yang di atas ini adalah marah yang mengakibatkan dosa. Jadi seseorang yang marah, dia menyimpan dendam, dia menyimpan benci, akhirnya kepahitan. Ya, kepahitan. Terus kegeraman, geram, ingin balas dendam. Kemudian kemarahan, menimbulkan kemarahan seperti pada gambar ini. Ini bisa jelas terlihat kemarahan. Kemudian pertikaian. Bertikai, berkelahi,
Ya, seperti itu. Kemudian fitnah. Fitnah ini akibat dari marah yang menimbulkan dosa atau berbuat dosa. Ini fitnah. Akhirnya menimbulkan ini fitnah. Berbicara atau menyampaikan sesuatu tentang seseorang yang kita benci, seseorang yang kita marahi, yang kita dendam, sehingga kita mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak benar tentang pribadi yang kita marahi tersebut. Ini tidak boleh. Ini hendaklah dibuang. Jelasnya seperti ini. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, ini adalah contoh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah ini adalah contoh sikap hati yang tidak benar. Ya, konteksnya sama dengan tadi ya, dengan yang ayat 26. Mengapa Tuhan mengingatkan kita untuk semua ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu harus dibuang, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena kalau kita kehilangan damai sejahtera, itu bisa bahaya. Ya, kita bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa kesukaran, oleh rupa-rupa kesulitan. Kita bisa diombang-ambingkan oleh permainan iblis. Ya. Jadi jikalau kita menjadi marah, jikalau kita tidak menyenangi seseorang dengan perkataan atau sikapnya, kita sebaiknya tidak menjadi marah. Ya, supaya kita tetap memiliki damai sejahtera dalam Tuhan, tetap memiliki sukacita dalam Tuhan, dan kita tidak berbuat dosa. Oke, ini kita sampai ke bagian yang terakhir. Ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kalau kita perhatikan dengan baik dari Efesus 4 ayat 32 ini, dia berbicara tentang kasih. Ya, berbicara tentang kasih. Jadi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan 3 hal tersebut di atas. Jadi ini, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan atau memiliki sikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau tidak terjadi atau tidak tercapai ketiga kalimat tersebut di atas ini, berarti kita tidak hidup, tidak dikuasai, dan tidak dipimpin oleh Roh. Sehingga kita harus bertobat. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi di atas, jelas bahwa 3 hal ya, 3 kali di dalam pasal 4 ini berbicara atau menyinggung tentang kasih. Ya, di ayat 15, 16, dan 32. Kasih berbicara tentang karakter. Kasih berbicara tentang karakter. Ya, jadi untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan itu, kita harus memiliki fokus untuk mengembangkan karakter, pola pikir, dan sikap di dalam Kristus. Karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus mengembangkan ini. Ya. Mengembangkan ini. Jadi tadi kalau yang saya sampaikan tadi itu, karakter itu bisa kita lihat di ayat 14, 15, 16, 22, 24, dan 32. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, pribadi yang dewasa di dalam Kristus memiliki fokus untuk mengembangkan, memiliki pola pikir Kristus yang tidak mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Ya, kita harus belajar untuk membiasakan diri tidak mencari kesalahan dan kelemahan orang lain.
tetapi sebaliknya selalu fokus untuk membenahi diri, untuk bertumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih dewasa. Ini kaitannya tadi dengan ayat 20, 21, 23, 30, dan 32 dari Efesus 4 pasal 4 ya. Dari Efesus pasal 4. Kemudian yang ketiga, pribadi yang dewasa di dalam Kristus memiliki fokus untuk mengembangkan sikap di dalam Kristus yang selalu fokus untuk mengerjakan dan mengembangkan sampai tuntas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, ini bisa kita lihat tadi di ayat 25, 26, 27, 28, 29, dan 31. Ya, sekian dari yang saya sampaikan sore ini. Semoga bisa menjadi berkat dan bekal buat kita semua. Terima kasih, salam. Ya. Shalom. Shalom. Tadi jelas ya? Suaranya tidak terputus-putus kan ya? Tidak. Oke. Ini sebentar. Ya. Sekarang kita masuk di dalam doa. Atau ada pertanyaan? Ini siapa ini? Oh ya, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita masuk dalam doa penutup ya. Saya mau bertanya, Bu. Oke. Siapa Kan namanya? tadi mendukakan Roh Kudus itu saya pernah mendengar bukan mendengar sih, mendengar dan juga membaca kalau mendukakan Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur bagaimana, Bu? Kalau sudah terlanjur mendukakan Roh Kudus. Iya. Ya, kita harus minta ampun, kita harus berdoa, minta ampun pada Tuhan. Ya. Tadi itu kan saya Tapi jelaskan. katanya tidak bisa diampuni, Bu. Itu di ayat atau ada di ayat atau di kalimat mana itu yang Anes pernah mendengar bahwa Saya lupa, Bu. Oh. Intinya masih ingat sih, Bu, sama dengar khotbah dari pendeta yang lainnya. Oke. Kalau menurut saya sih seseorang yang mendukakan Roh Kudus itu jikalau dia minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Roh Kudus, itu bisa menerima pengampunan. Gitu. Karena tadi yang saya sampaikan ini contoh mendukakan Roh Kudus, sepakat menjatuhkan orang lain. Bila sudah sepakat, ini contoh salah satu contohnya, sudah sepakat menjatuhkan orang lain, sudah melakukan hal itu, maka meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang sudah kita rugikan oleh sikap kelakuan kita. Itu bisa memperoleh pengampunan dari Allah. Atau mungkin ada yang bisa bantu saya menjelaskan tentang atau menjawab pertanyaan dari Anas? Saya coba bantu ya, Bu Haryani. Ya, iya Bu. Coba semua buka di Kejadian 6 ayat 3. Memang ketika kita mendukakan Roh Kudus itu tidak ada ampun. Tidak bisa. Kita makanya ini salah satu bukti bahwa Allah itu bukan Allah yang patriarki, tidak. Semua berkata bahwa Allah itu patriarki, dalam Allahnya orang Kristen itu patriarki, artinya yang Allah yang hanya
menganggap tinggi laki-laki. Salah. Justru kekristenan itu adalah sangat menghargai gender, karena gender dalam hal ini bukan cuman urusan jenis kelamin. Gender itu luas artinya. Dan Allah itu seimbang di dalam melihat feminin dan maskulin. Nah, Roh Kudus itu karakteristiknya adalah feminin. Nah, ketika manusia melawan firman Allah, masih ada pengampunan. Contoh, di Kejadian 3 waktu Adam Hawa melanggar firman Tuhan, masih ada pengampunan. Kemudian orang menolak Tuhan Yesus, masih ada pengampunan. Tapi betul itu ayat itu, orang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dimensi feminin dari Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang seimbang, ya. Jadi Allah bukan Allah yang mementingkan maskulinitas, tidak, seimbang. Tapi untuk dimensi feminin, yaitu roh, benar-benar tidak ada pengampunan. Nah, masalahnya, pertanyaannya adalah bukan bagaimana kalau orang sudah mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah apa yang bisa disebutkan sebagai mendukakan Roh Kudus. Nah, ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah kuncinya. Itu di Kejadian 6 ayat 3. Tolong salah satu baca. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun Ya. Nah, saja. itu dalam terjemahan baru. Ada terjemahan yang lain disebutkan begini, kemudian Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya berperkara. Berperkara di sini berbantah-bantah. Jadi mendukakan roh itu adalah berbantah-bantah dengan roh. Makanya ada firman Tuhan juga, ingat enggak? Jika kamu hari ini mendengarkan suara roh, jangan keraskan hatimu. Nah, itu. Jadi waktu kita mendengar suara roh, Roh Kudus mengingatkan sesuatu kepada kita, kita berbantah-bantah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai saatnya, maka Allah memutuskan orang ini mengeraskan hati ini, sama seperti Firaun, berbantah-bantah. Waktu itu Allah mengutus Musa. Allah cuma minta, lepaskan aja ini umatku supaya mereka beribadah. Karena ini saya sudah mau memutuskan mereka ini jadi milik saya. Nah, Allah berbicara lewat Musa. Tapi Firaun berbantah-bantah toh. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita berbantah-bantah dengan suara Roh Kudus itu suara yang sangat lembut menegur kita. Dia menegur kita, dia memberi penguatan kepada kita, dia menghibur kita dengan dalam segala kelembutannya. Tapi kelembutan Roh Kudus ini sangat mungkin untuk kita bantah, untuk kita keraskan hati, dan Roh Kudus tidak berdaya dalam hal itu. Dalam arti bukan Allah tidak berdaya ya. Karena Roh Kudus itu roh yang sangat lembut, tidak mau memperkosa orang, tidak mau memaksa orang, tidak mau merusak kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu hak bebas. Kita diberikan kebebasan untuk memilih taat atau tidak. Waktu kita ditegur oleh Roh Kudus, kalau terus-terusan kita berbantah, itu disebut sebagai mendukakan Roh Kudus. Makanya ayat tadi yang saya bilang, jika hari ini kamu mendengar, hari ini maksudnya present tense, setiap saat berubah. Kalau kemarin kamu mendengar suara Roh Kudus, kamu bertobat, oke, itu sudah selesai, it's all over. Tapi hari ini kamu mengeraskan hati, itu menjadi poin pertama dari kamu berbantah. Besok kamu berbantah lagi dengan Roh Kudus, sampai akhirnya satu saat kamu menganggap bahwa membantah Roh Kudus dan kemudian tidak melakukan firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang wajar. That's it, itu kamu mendukakan Roh Kudus, dan pada saat itu tidak ada pengampunan lagi. Jadi kalau orang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan, itu pasti firman iya dan amin. Mau doa gimana pun, dan jelas orang itu tidak mungkin minta ampun. Mungkin dia menyesal, iya, menyesal dengan minta ampun beda. Contohnya apa?
Orang yang menyesal itu adalah Yudas. Yudas menyesal, tapi dia tidak minta ampun. Makanya dia bunuh diri. Petrus menyesal dan bertobat. Makanya dia minta ampun dan dia diselamatkan. Beda. Orang yang berbantah-bantah dengan Roh Kudus adalah orang yang punya membuka pintu untuk mendukakan Roh Kudus sampai titik saatnya Roh Kudus didukakan, orang itu sudah menutup pintu anugerah, pintu kasih karunia. Dia tidak mungkin diampuni. Karena apa? Dia tidak mungkin bertobat. Karena pengampunan datang karena bertobat. Menyesal dan bertobat beda. Contoh seperti Yudas ya, itu menyesal dan tidak ada pengampunan. Bertobat, Petrus menyangkali Tuhan 3 kali. Tapi dia bertobat. Nah, jadi ayat inilah ayat kuncinya adalah untuk mengetahui apa sih yang disebut dengan mendukakan roh, yaitu berbantah-bantah. Jadi ini terjemahan lain, ada terjemahan lama, saya bacakan juga. Maka firman Tuhan bahwa rohku tidak akan berbantah-bantah selamanya. Yang tadi dibaca oleh Bu Haryani itu terjemahan baru. Di terjemahan lama lebih jelas dalam bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia dalam terjemahan lama. Maka firman Tuhan bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia. Karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Kata berbantah-bantah ini kunci. Jadi jika hari ini kamu mendengar suara Roh Kudus menegur kamu bertobat, selesai. Harus, sebab begitu sekali kamu tidak bertobat, kamu membuka pintu kesempatan untuk kamu mendukakan Roh Kudus, dan akhir dari mendukakan Roh Kudus itu seperti nilai yang diakumulasi gitu ya. Nilai akumulasi dari semua berbantah-bantah itu sampai satu saat Allah akan berbicara seperti itu. Nah, ketika Allah memutuskan seperti itu, pintu kasih karunia tertutup, seperti Yudas, tidak ada pengampunan buat kamu. Kenapa? Karena kamu pun juga tidak ingin bertobat. Kamu tahu kamu cuma menyesal dan kamu mengakhiri semuanya dan kamu binasa. That's it. Tapi itu tidak akan terjadi jika kamu mengikuti firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jika hari ini kamu mendengar suara Roh Kudus menegur, maka jangan keraskan hatimu. Itu ya. Begitu Ibu Haryani. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Haryani. Baik, terima kasih. Hari ini kita tidak ada pelajaran bahasa Inggris ya. Ya, dari Ibu ada Nuni Ibu. tadi. Langsung saja Ibu, silakan. Oke. Jadi kita masuk dalam doa. Saya bagi doanya, bagi-bagi ya. Di sini Gerson. Gerson mana Gerson? Ibu. Oke, nanti minta tolong Gerson berdoa untuk kita semua ya, untuk teman-teman Roket, khususnya yang belum sempat bergabung, supaya minggu depan bisa bergabung lagi. Terus itu teman-teman Roket, kemudian Noel. Halo Noel. Iya Ibu. Oke, Noel berdoa untuk kesehatan para, kemudian hikmat Tuhan kiranya senantiasa diberikan selalu Allah kepada para coach dan bisa menyampaikan firman dengan baik sesuai dengan kebutuhan kalian. Roket berdoa untuk para coach ya, juga itu kesehatan. Kemudian Anas. Halo Anas. Ya Bu. Oke, Anas berdoa untuk ini ya, bisa ya, rencana pembangunan gereja, bisa? Oh iya Bu, baik Bu. Berdoa untuk kecukupan biayanya, kemudian tukang nanti yang akan dipakai, orang-orang yang terlibat di dalamnya, panitia dan semua jemaat supaya terlibat langsung di dalamnya. Ya, oke. Nanti setelah itu saya yang tutup. Ya, jadi di awal dari Gerson, kemudian Noel, terus Anas, kemudian nanti saya yang tutup. Ya, doa berkat buat kita semua. Ayo silakan Gerson. Elia. Ya Bu, teman-teman sebelum kita mengakhiri Roket, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau telah sampaikan lewat Ibu
keburian ya Tuhan. Berkati Tuhan agar firman ini untuk mengingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolonglah kami Tuhan agar saya dan juga teman-teman saya dan juga ibu dan juga para coach ya Tuhan bisa menjalani hari-hari ke depannya Tuhan, terkhususnya pada saat masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang lain yang belum bisa mengikuti roket ya Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah mereka agar hari-hari berikutnya mereka bisa mengikuti roket bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat para coaches, Tuhan tolong berkati kesehatan mereka, supaya dapat tetap mengajar kami dan menuntun kami dalam kehidupan rohani kami, Tuhan. Tuhan tolong juga berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat mengajar sesuai dengan kebutuhan kami, Tuhan, memenuhi kebutuhan kami, supaya iman kami dapat terus bertumbuh semakin hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Allah Bapa Penguasa, Pencipta langit dan bumi, ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, karena dengan kemurahan-Mu ya Bapa, kita dapat mendengarkan firman-Mu melalui coach-coach dari Roket. Dan juga meskipun melalui online, kita berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang melalui jaringan dan juga lainnya ya Bapa. Ya Tuhan, kami sekarang berdoa untuk pembangunan gereja, kiranya Engkau turun tangan dalam proses pembangunan ini, memberkati untuk pendanaan ya Bapak, dan juga memberkati untuk orang-orang yang terlibat dalamnya. Engkau tuntun ya Bapak, tuntun orang-orang yang bekerja dalam pembangunan, berupa pembangunan fisik dan juga pembangunan untuk finansial gereja Bapak. Juga kami berdoa untuk para orang-orang yang terlibat secara fisik dan pembangunan, seperti tukang-tukang yang bekerja, insinyur atau teknik sipil yang bekerja, serta arsiteknya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus. Haleluya, amin. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami sudah selesai mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Kami belajar tentang bagaimana mengenal Engkau secara pribadi. Kami belajar tentang Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami, memberikan hikmat dan pengenalan yang benar akan Engkau Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk hal-hal yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca Bapa, untuk kami harus selalu dan terus belajar untuk semakin mendekatkan diri dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau Tuhan, dan kami tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu, bagaimana hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa, kami bersepakat hati, kami para coach maupun semua anak-anak Roket, baik yang sudah ikut online sore hari ini maupun yang berhalangan hadir Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati pekerjaan, pelayanan kami, studi kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menolong dan membantu kami untuk semua anak-anak Roket Bapa. Berkati studi mereka, berkati mereka di dalam mereka mengikuti setiap pembelajaran secara online Tuhan. Kami minta hikmat, kemampuan, ketekunan, dan kesabaran yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap semangat, tetap sukacita, mengikuti pembelajaran secara online, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Engkau yang memberkati anak-anak ini Bapak. Engkau yang memberkati semua anak-anak Roket Tuhan Yesus. Agar mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan.
tetap tekun dan sabar mempelajari, belajar tentang Engkau. Untuk mereka dengan setia, tekun dan sabar menjalani proses hidup mereka untuk mengalami pengenalan akan Engkau secara pribadi, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami semua juga para coaches Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan Yesus. Dimanapun dan kemanapun kami berada, berliarlah perlindungan, kuasa darah Yesus itu nyata dan sempurna atas seluruh hidup kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang memutuskan segala serangan balik daripada si jahat Tuhan. Saat kami menyampaikan firman kebenaran-Mu, saat kami menyampaikan tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami yakin, kami percaya bahwa segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan Engkau Allah yang memperhitungkan semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persoalan pandemi yang sedang terjadi di sekeliling kami Bapa, sebagaimana Engkau yang melalukan bangsa Israel dari maut Tuhan, begitu pula Engkau melalukan pandemi ini. Rumah kediaman kami masing-masing, semua anak roket, orang tua mereka, kediaman mereka Tuhan Yesus, maupun kediaman kami para coaches Tuhan Yesus, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang menaruh tanda darah Yesus Kristus Tuhan di pintu rumah kami masing-masing, di pintu gerbang kami, bahkan sekeliling rumah kami Tuhan, berada dalam perlindungan yang sempurna. Dan di dahi kami masing-masing pun Tuhan, semua anak roket dan para coaches, itu ada tanda darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup kehidupan kami tetap sehat Tuhan, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Membebaskan daerah kami Tuhan dari pandemi ini Bapa. Bahkan bangsa kami pun boleh terbebas dari pandemi ini Bapa. Sehingga hari demi hari kami akan mendengar bahwa semua atau orang-orang yang terjangkit virus ini Tuhan semakin hari semakin menurun, dan rencana pemerintah untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia Bapak boleh terlaksana dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami sepanjang hari-hari yang ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Perlindungan kuasa darah Yesus itu nyata dan sempurna atas hidup kami, dan segala apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan Yesus yang membuat semuanya menjadi berhasil dan baik adanya, dan itu semua menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Shalom. Ibu Karyani. Terima kasih semua Bu, terima guys. Sampai kasih. jumpa minggu depan. Saya tutup Sampai Zoom-nya jumpa ya. Roket. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya Bu. Oke. Shalom. Shalom. Halo. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Shalom.